Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhyiddin. Nah, pada video bagian ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ASPD Yogyakarta. Ada 5 soal yang akan kita bahas, dan berikut adalah soal-soalnya. Oke, untuk soal nomor 11 diketahui persamaan ini, terus nilai dari 2x min 3 adalah berapa? Nah, tips buat teman-teman kalau ada pecahan seperti ini kemudian dikalikan, kita coba cari KPK dari penyebutnya ya. Di sini penyebutnya 2 dan 3. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga kedua ruas kita kalikan dengan 6. Maka kita tulis gini, 6 kali setengah, terus ini 3x plus 1, sama dengan, ini kita kurung ya, 2 per 3x dikurang 2, terus jangan lupa dikalikan 6. Nah, kanan kiri dikalikan 6. Kita coret yang ini, jadi di sini ketemu 3, teman-teman. Nah, baru kita kalikan pelangi. 3 kali 3x ketemu berapa? 9x. Terus, nah ini dikalikan ketemu 3, gitu ya. Sama dengan, nah ini baru pelangi ke sini. Ininya sama, 3-nya sama 6. Dicoret berarti kan ketemu berapa? Ketemu 2. 2 ya, berarti 2 dikali 2x ketemu 4x. Terus 6-nya dikali negatif 2, ketemu negatif 12. Nah, kita kelompokkan yang ada x-nya di sebelah kiri. Berarti 9x dikurang 4x sama dengan yang konstanta kita pindah sebelah kanan. Berarti negatif 3, negatif 12. Sehingga ketemu 9x dikurang 4x adalah 5x. Di sebelah kanan negatif 15. Nah, kita bagi keduanya dengan 5. Gini ya, berarti di sini tinggal x, terus di sebelah kanan negatif 3. Nah, ini baru nilai x-nya, bukan hasil akhir. Yang ditanyakan kan 2x min 3. Berarti setiap nilai x kita ganti dengan negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 dikurang 3. 2 kali negatif 3 ketemu negatif 6. Ini negatif 3. Hutang 6, hutang lagi 3. Berarti hutangnya 9. Jadi jawabannya adalah yang D ini. Next, kita ke nomor 12. Oke, nomor 12 mengenai himpunan. Soalnya seperti ini ada 4 pernyataan ya. Seperti biasa kita disuruh mencari yang benar. Nah, kita coba jabarkan arti dari semesta, terus himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, untuk semestanya, ini kita perjelas lagi ya. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semestanya. Kemudian untuk himpunan A-nya, X kurang dari 10, di mana X-nya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima mulai dari berapa? Yaitu 2, 3, terus 5, terus 7. Nah, 9 prima bukan? Bukan. 10 prima bukan? Bukan. Nah, apalagi di sini kurang dari 10, berarti udah anggotanya cukup ini. Terus yang B, anggotanya apa itu? Faktor dari 6. Faktor itu adalah pembentuk angka 6 itu sendiri. Yaitu 1 kali 6. Berarti di sini 6 ya. Nah, terus 2 kali 3.
itu juga termasuk faktor. Berarti faktornya ada 4 seperti ini. Nah, pernyataan 1, A irisan B, artinya yang sama. Anggota A yang sama dengan anggota B mana? Ya ini, 2 sama 3. Ya kan? Sama ya. Berarti pernyataan 1 benar. Terus pernyataan kedua, ini adalah X-nya itu anggota dari A, tetapi X-nya bukan anggota dari B. Mana yang X anggota A dan X bukan anggota B? 5 anggota A bukan? Ya kan? Terus 5 anggota B atau bukan? Bukan. Nah, berarti 5 ini termasuk 5 dan 7. Berarti jawaban ini benar ya. Pernyataan 2 benar. Nah, next. Pernyataan ketiga. Tanda seperti ini artinya gabungan. Nah, jadi A sama B itu digabung, yang sama ditulis 1 kali. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7. Benar ya? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, sehingga 1, 2, 3 itu benar. Nah, maka jawaban yang memenuhi adalah yang D ini. Ya, 1, 2, 3 benar. Oke, next ke soal yang nomor 13. Oke, di nomor 13 ini kita masih berkaitan dengan himpunan. Nah, bedanya ini adalah penerapannya ya. Nah, dari 32 siswa diberi angket tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Nah, kemudian ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial, dan seterusnya. Nah, kita biar lebih cepat, kita buat diagram Venn untuk memudahkan kita dalam memvisualisasikan ya. Kalau nggak gini, nanti bingung. Oke. Nah, di sini karena menggunakan modul dan media sosial, saya singkat modulnya sebagai M, media sosialnya sebagai S. Gini. Terus, di sini dikatakan 6 siswa belajar menggunakan modul dan medsos. Berarti ada di tengah sini posisinya. Terus, 2 siswa tidak belajar menggunakan modul atau media sosial, berarti di luar. Nah, jika banyak siswa belajar menggunakan modul, 4 kurangnya dari siswa yang belajar menggunakan medsos, berarti misal yang medsos adalah N, maka untuk yang modul adalah N-4. Ini ya. Terus, maka banyak siswa yang belajar hanya menggunakan modul saja adalah berapa? Nah, ini kan masih tercampur antara yang membaca atau yang belajar dengan keduanya dan yang hanya satu-satunya. Maka kita kurangi dengan 6. Kurangi yang di sini ya, yang di tengah. Ini kurangi dengan 6. Sehingga untuk bagian yang hanya suka modul, yang hanya belajar menggunakan modul, itu menjadi N-10. Nah, kemudian kita jumlahkan semua dari mulai N-10. Terus ditambah dengan yang tengah ini 6. Ditambah lagi dengan yang hanya suka membaca melalui media sosial, yaitu N-6. Terus ditambah yang tidak belajar menggunakan keduanya. Itu akan sama dengan jumlah siswa, yaitu 32. Nah, kita coret. Ini ada 6, ada negatif 6. Terus, N ini kita jumlahkan dengan N ini. Berarti ketemu 2N. Nah, terus negatif 10. Negatif 10 sama 2. Berarti negatif 8 sama dengan 32. Nah, next. Kita pindah 8-nya. 2N sama dengan, berarti 32 tambah 8, ketemu 40. Kedua ruas kita bagi 2. Ini coret-coret, maka di sini ketemu N. Dan di sini ketemu 20. Nah, maka nilai N-nya adalah 20. Nah, sementara yang ditanyakan,
yang hanya belajar menggunakan modul. Menggunakan modul tadi kan ini, yang modul saja. Berarti N-10 ya, kita masukkan deh di sini. Kalau N-nya 20, berarti 20 kita kurangi 10, maka menjadi 10 siswa. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ini. Nah, terus yang suka belajar melalui media sosial, bagaimana? Berapa? Yang hanya media sosial ya. Kalau kita mau mencari, berarti N-6. N-nya min 6. Berarti N-nya 20 kurangi 6 ketemu 14. Nah, kalau kita total semuanya, ini akan muncul gini berarti 14. Terus ditambah ini 10 ya. 10. Terus ditambah yang suka belajar menggunakan keduanya ada 6. Terus yang tidak suka belajar keduanya berarti 2. Kalau kita jumlahkan, ketemulah ini 2, di sini 3. Nah, kembali sesuai dengan jumlah siswa. Gitu teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, soal nomor 14 mengenai fungsi. Nah, kita diberi 4 pernyataan dan suatu rumus fungsi ini ya. Yuk, kita coba kerjakan dulu. Di sini dikatakan fx-nya adalah ini. Nah, maka F5-nya berapa? Berarti artinya setiap X kita ganti dengan 5. Kita tulis ulang aja, atau kita jabarkan aja, karena fx fungsinya adalah ax plus b, berarti kalau F5, kita ganti menjadi gini. A terus dikalikan 5, terus ditambah B sama dengan 13. Atau boleh kita tulis 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, bagaimana dengan yang F7? Kita tulis di sini F7. Nah, berarti kita tulis sama ya. Berarti 7A plus B sama dengan 19. Kemudian kita eliminasi. Caranya bagaimana? Kita susun dulu 7A plus B sama dengan 19 dari yang ini tadi. Terus di bawahnya 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, kita mau mencari A-nya dulu. Karena B-nya udah sama, maka kita kurangi. 7A kurangi 5A, berarti kan 2A. Nah, B dikurang B habis dong. Terus 19 kurang 13, maka ketemu 6. Sehingga A-nya adalah 3. Nah, A-nya 3. Berarti dari sini nomor 1 ini pasti benar. Benar. Manakah yang mungkin? Nah, berarti jawaban C salah dan D juga salah. Yuk kita cari satu lagi. Nah, dari sini kalau kita mau mencari yang rumus fungsi, maka kita harus menentukan nilai B-nya. Kita ambil salah satu persamaan. Boleh yang 5A plus B sama dengan 13 atau 7A plus B sama dengan 19. Ambil yang 5A plus B sama dengan 13. Nah, A-nya kita ganti dengan 3 sesuai yang di sini. Berarti di sini plus B sama dengan 13. Maka ini 15 ditambah B sama dengan 13. Maka B-nya adalah 13. 15-nya pindah ke kanan menjadi negatif 15. Maka B-nya ketemu berapa? Negatif 2. Nah, A-nya 3, B-nya negatif 2. Nah, rumus fungsinya tadi kan gini. Fx sama dengan AX plus B. Nah, sehingga kita ganti ya. A-nya menjadi 3X. A-nya diganti 3, terus B-nya plus B. Nah, berarti ini menjadi negatif 2.
Nah, ketemulah 3x min 2. Nah, ini fungsi dari fx. Nah, sementara yang di sini tandanya plus, padahal ketemunya negatif. Maka pernyataan yang kedua salah, sehingga jawaban yang memenuhi adalah yang B ini. Gampang ya? Nah, kalau mau membuktikan yang pernyataan ketiga, silahkan diganti di sininya 0. Ini berarti 3 kali 0 kurang 2. Maka ketemu deh, ini negatif 2. Pasti auto benar. Oke, gitu. Next ke soal yang ke-15. Oke, soal terakhir di video kali ini. Ada gambar seperti ini. Kemudian kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, di sini bagaimana cara menentukan persamaan garis? Kita mencari garis G. Garis G persamaannya bagaimana? Nah, di sini kan ada garis G, itu kan melewati titik ini ya. Maka secara cepat kita bisa tulis karena ini yang Z, kita pasangkan dengan X, berarti 3X. Terus di sini ada 2, berarti plus 2. Sumbu Y-nya kita tulis Y. Sama dengan hasil perkalian dari keduanya. 3 sama 2 sama dengan 6. Gini ya. Berarti dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa persamaan garis G 2X plus 3Y sama dengan 9 ini adalah salah. Nah, pernyataan 4 salah, konsekuensinya D ini salah. Ya. Nah, next. Kita coba cari gradien dari G. Nah, gradien itu bagaimana? Caranya kita cari Y sama dengan. Berarti dari ini boleh kita tulis gini. Atau secara cepatnya sih, M sama dengan negatif yang di sini, negatif 3 dibagi depannya Y. Nah, ini gradien dari G. MG, gini ya. Nah, sementara yang di sini adalah negatif berapa? Yang di sini 3/2. Berarti yang satu ini salah. Yang ada satunya salah otomatis. A salah dan B salah. Nah, hasilnya adalah yang C. Nah, kok bisa seperti itu? Apakah pernyataan 2 benar? Kita coba ya. Di sini ada tanda tegak lurus. Nah, kalau syarat tegak lurus, itu gini. Syarat tegak lurus. Saya tulis gini ya. Itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau M1-nya kita asumsikan sebagai ini, berarti negatif 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, berdasarkan ini, M2-nya ketemu negatif 1 per negatif 3/2. Nah, boleh dong kita balik. M2-nya negatif 1. Terus ini kita balik menjadi negatif 2/3. Nah, maka ketemulah hasilnya negatif kali negatif, positif. 1 kali 2/3 ketemu 2/3. Oh, ternyata benar ya, pernyataan yang kedua benar. Jadi tepat jawabannya yang C. Mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.